Eh, Hai, kemarin ketemu di hutan, sekarang di sini ya. iya, kita ketemu di hutan, sekarang ketemu lagi di sini. Oke, nanti Ibu Femka akan menjelaskan tentang video presentasi singkat ya, Bu ya. Ya benar, saya juga siapin PowerPoint, tapi tadi banyak poin sebenarnya sudah disampaikan oleh Dr. Luz ya, kalau kita bicarakan tentang topeng monyet, karena hari ini saya mau membagikan sedikit mengenai kampanye topeng monyet yang sudah kita mulai sejak 2009. Saya akan bagikan film pendek aja yang mempresentasikan apa yang kita lakukan selama ini untuk membantu khususnya makaka fascicularis karena statusnya sampai saat ini di Indonesia belum dilindungi, yang sangat-sangat disayangkan karena eksploitasi jenis satwa ini sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dan penderitaan yang kami menyaksikan bertahun-tahun itu sekali lagi itu sangat luar biasa. Jadi setelah kita dirikan Jaan ya sebagai network, makanya kita nggak dinamakan Jakarta Animal Aid, kita memang namanya Jakarta Animal Aid Network karena networking itu paling penting kalau kita mau mencapai tujuan yang besar seperti kita ingin menghentikan keberadaan topeng monyet karena ini penderitaan yang luar biasa. Nah, setelah itu kita mulai berkampanye tahun 2009, terus tahun 2014 baru ada tanggapan yang sangat positif ya dari pihak pemerintah Pemda DKI khususnya. Dan kita tidak hanya bisa, ini cuma yang saya mau sampaikan yang cukup penting, kita tidak bisa kalau melihat banyak permasalahan soal animal welfare hanya melakukan protes atau ya bersuarakan ini harus berhenti. Kita juga harus aktif untuk mencari solusi. Jadi pada saat itu kami melakukan banyak protes, lobby untuk menghentikan keberadaan topeng monyet, dan pada 2014 sudah ada larangan. Terus kita bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan rescue, rehabilitasi, dan ada juga beberapa individu yang bisa kembali ke alam. Dan itu proses yang cukup rumit, dan saya hari ini hanya membagikan film pendek ini karena juga waktunya sangat sempit. Terima kasih semuanya, teman-teman. Kalau nggak salah, ya. Udah. Kami sudah tiba di pantai ya, kita sudah mengantarkan satwa cukup lama perjalanannya. Perjalanan dari tempat rehab kita di daerah Lembang, perjalanan ke sini cukup lumayan berjam-jam, tapi SOP kita per 2 jam kita harus cek, kita kasih makan, kasih minum, biar satwa ini tetap stamina-nya ada sampai tujuan dan siap untuk dirilis. Jadi satwanya ini sudah mengikuti proses rehabilitasi yang lama juga, ada yang sampai hampir 2 tahun. Karena untuk membentuk keluarga baru itu tidak mudah, untuk menyembuhkan topeng monyet dari trauma dan masa lalu mereka itu hal yang tidak mudah, dan itu perlu tangani oleh tim yang profesional ya, termasuk medis. Jadi monyet-monyet ini sudah mengikuti fase rehabilitasi ini dan sudah bisa dikatakan siap untuk dilepaskan kembali ke alam biar mereka bisa hidup bebas di alam.
Oke, semuanya. Para hadirin, berhubung waktu dari narasumber juga mungkin tidak banyak, kita agak modif sedikit ya. Jadi kita akan mulai diskusi khusus untuk presentasinya Ibu VMK, jadi bisa dimulai. Dan seperti yang tadi sudah dikatakan, yang menyimak dan memberikan pertanyaan terbaik akan dicatat dan dapat menang hadiah door prize. Jadi boleh silahkan baik yang di lokasi maupun online untuk memberikan pertanyaan. Ada yang mau mulai mungkin? Tentang topeng monyet kepada Ibu VMK. Dari online saya melihat, mungkin panitia bisa coba di open mic. Apakah ada dari online? Oke, dari lokasi ada satu. Boleh panitia di belakang? Boleh disampaikan namanya dan dari mana? Perkenalkan, saya Dr. Hewan Rajati dari Serpong. Ibu Femke, saya mau tanya, itu topeng monyet ini kan mereka sudah bertahun mungkin ikut dengan masternya, ya, dengan kondisi yang begitu dekat dengan orang, ya, meskipun kita tahu perlakuannya mungkin tidak mengikuti animal welfare lah, gitu ya. Nah, pada saat sudah direhabilitasi, kemudian kita dicoba untuk menghilangkan traumanya dan sebagainya, dia mulai dilepas di alam. Berapa lama pada saat kita lepas di alam, kita melihat mengamati gitu ya kondisi adaptasinya mereka, karena seperti kita ketahui para makaka ini kalau di alam mereka punya kumpulan, ya, dan biasanya begitu ada yang baru masuk itu pasti akan dianggap sebagai tamu asing, dan karena mereka juga punya teritori dan dominansi, jadi biasanya mereka menolak yang baru-baru ini, gitu ya. Apakah ada kondisi dari rehabilitasi sesudah dari para master topeng monyet ini, itu step-step apa yang dilakukan sampai dinyatakan mereka ini bisa diterima oleh kawanan mereka di alam, seperti itu kira-kira, ya. Terima kasih. Terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sangat penting untuk kita bahas. Karena proses rehabilitasi topeng monyet memang memakan waktu cukup lama sekali. Sayang sekali kita sering dengar ya, ada orang yang bilang saya cinta hewan, saya beli monyet di pasar, atau saya pelihara, habis itu saya bawa dia kembali ke alam. Itu salah, jelas salah, karena seperti dokter tadi jelaskan, mereka pasti akan dibunuh oleh kawan-kawannya di alam. Mereka dilepas begitu saja, mereka bingung mau cari makan di mana, mereka tidak tahu lokasinya di sana, hutannya di sana. Dan jika ada sudah populasi yang alami di sana, jelas tidak akan menerima monyet-monyet barunya. Yang kami lakukan adalah proses yang cukup panjang. Setelah karantina, ya, yang di mana kita lakukan pemeriksaan penyakit dan di mana mereka berada di kandang isolasi, kita memiliki fasilitas khusus. Dan itu sangat penting kita sampaikan. Sebenarnya ada di presentasi saya, tapi saya nggak bisa share screen. Tapi ya mungkin dari sisi waktunya juga kurang lama, jadi kurang bisa saya sedetail itu jelasin. Tetapi pada intinya semua monyet yang masuk setelah karantina masuk ke fase sosialisasi. Ini paling penting untuk dijadikan satu kelompok atau keluarga baru. Dan ini dilakukan oleh tim, ya. Kalau tim kita sudah kerja dengan monyet ekor panjang sejak 2002, pengalamannya sudah cukup banyak untuk bisa kita membentuk kelompok, untuk kita bisa mempelajari perilakunya, karakternya monyet. Kita mulai dengan yang paling rendah, dengan yang paling kecil. Biasanya seperti itu, harus ada proses khusus untuk membentuk satu keluarga baru.
Nah, setelah dijadikan satu keluarga baru, kita introduksikan pakan alami. Setelah itu kita mencari lokasi untuk pelepasan, dan itu tentu tidak di daratan di mana mereka bisa berkonflik dengan monyet-monyet di alam, dan juga di mana ada kegiatan manusia. Jadi kami dapat lokasi khusus, yaitu pulau dengan 47 hektar luasnya, di mana kita survei dulu. Kita mencarikan lokasi yang di mana tidak dibentuk kelompok yang teritorial. Setelah itu kita membawa monyetnya ke lokasi yang sudah disurvei dan sudah di approve ya oleh tim biologi dan tim dari pemerintah. Nah, kita bawa satu keluarga. Jadi kita tidak pernah membawa satu atau dua individu. Maksudnya kita membentuk keluarga. Nah, keluarga ini akan saling melindungi. Kita membawa mereka ke kandang yang disiapkan di dalam hutan, di lokasi di mana kita lakukan pelepas liaran. Setelah itu kita mengamati mereka beberapa hari di dalam kandang biar mereka bisa adaptasi kembali. Setelah itu kita lepaskan mereka, dan kita masih melakukan monitoring post release, yaitu monitoring setelah pelepasan. Tim akan standby di hutan rata-rata 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung cuacanya dan keadaannya. Tapi selalu minimal 2 minggu untuk memastikan semua monyet setelah pelepasan tetap di dalam kelompok, tidak terpisah, dan bisa mencari makan alami. Baru kita bisa bilang ini cukup aman untuk ditinggal. Dan yang saya mau sampaikan juga, dari semua monyet yang kita rescue, ya itu ada dari pemilik pribadi, itu ada dari topeng monyet, juga kita rescue banyak satwa liar lainnya seperti owa atau orang hutan pun. Tetapi yang saya lihat, dan semua tim yang melakukan rescue topeng monyet bisa pasti setuju, topeng monyet punya trauma yang paling besar, luar biasa. Kekejaman yang terjadi dengan mereka itu luar biasa, dan mereka benci manusia. Beda dengan yang pet. Kalau yang pet itu kebanyakan masih biasa dengan orang, dikasih makan tiap hari dengan cara yang mungkin lebih baik. Tapi yang kita lihat dengan topeng monyet, mereka jadi benci manusia, senang sekali ketemu kawannya, dan senang untuk dibentuk kelompok baru. Jadi prosesnya ini sangat membantu mereka dari sisi mental dan juga fisiknya ya. Ya, kira-kira begitu. Baik, mungkin kurang lebih sudah terjawab ya pertanyaannya Ibu. Baik. Oke, dengan begitu mungkin kita bisa mengakhiri sesi dari Ibu Femke. Terima kasih banyak Ibu Femke sudah hadir di sini dan memberi pernyataan juga menjawab pertanyaan. Terima kasih semuanya. Tangan boleh. Sampai ketemu lagi ya Bu Femke. Ya. Baik, berikutnya kita akan beralih kepada narasumbernya.